Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa, gapai kemuliaan yang dirahmati Allah, musyawarah adalah salah satu prinsip penting dalam Islam yang mengajarkan kita untuk membuat keputusan secara bersama-sama dengan melibatkan berbagai pendapat dan pertimbangan. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk saling bermusyawarah dalam urusan yang penting agar keputusan yang diambil lebih bijak dan mencerminkan keadilan. Nah, musyawarah memungkinkan kita untuk mendengar sudut pandang yang berbeda, menghindari keputusan yang terburu-buru, dan mencapai hasil yang lebih baik untuk kepentingan bersama. Dengan musyawarah, kita tidak hanya menjaga keadilan, tetapi juga mempererat hubungan antar umat. Pemirsa, selama 45 menit ke depan insya Allah kita akan bersama-sama membahas tentang pentingnya musyawarah dalam pengambilan keputusan yang bijak, serta bagaimana cara melibatkan berbagai pandangan untuk mencapai keputusan yang adil dan bermanfaat bagi semua pihak. Seperti biasa, saya tidak sendirian. Kita akan bahas tema kita kali ini bersama dengan Gurunda dan juga ayahanda kesayangan kita semua, Kiai Haji Haris Sakam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ayah. Waalaikumsalam Pagi, Ayah. warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Semangat. Oh, sehat, Masya Allah. afiat, ya. Masa yang muda kalah, jadi yang muda juga harus semangat ini Pak Kiai. Terima kasih Ayah sudah datang. Ya. Harus tetap sehat dan harus tetap semangat. Ya, semangat. Baik, Mudah-mudahan terima kasih. bermanfaat. buat Amin, orang amin. banyak, Nah, ya. makanya jadi kita buka hari kita insya Allah hari ini dengan Tholabul Ilmi. Kita akan bahas tentang musyawarah, tapi sebelumnya saya juga ingin mengingatkan bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda berupa video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Nah, Pak Kiai, kita bahas tentang musyawarah. Salah satu hal yang juga penting bahkan Allah sampaikan dalam Al-Quran adalah musyawarah itu menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam mekanisme berinteraksi dengan sesama muslim gitu. Mengapa kemudian musyawarah ini menjadi sangat penting dalam tata kehidupan beragama dalam sudut pandang Islam, Pak Kiai? Tafadhol. Baik, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du, Mbak Mila dan para pemirsa. Allah Subhanahu wa taala memberikan tipologi tentang orang yang beriman, wa amruhum syura bainahum. Orang yang beriman itu dalam segala urusan mereka bermusyawarah. Jadi kelihatan sekali, jadi orang-orang yang beriman dalam hal dia akan mengedepankan musyawarah. Di dalam para mu'allikhin menjelaskan itu, wa kana sallallahu alaihi wasallam yushawiru ashabahu fil arra'i al muta'alliqati bi masalihil hurub. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka itu bersama orang-orang yang cendekia, mereka itu bermusyawarah tentang peperangan, tentang aspek-aspek kemasyarakatan. Wala yushawiru fil hukmi, tapi dia tidak bermusyawarah kalau sudah menyangkut tentang hukum. Kalau sudah menyangkut soal hukum jangan ditanya, ya ini pantasnya berapa nih, maunya bagaimana, wani piro gitu, itu nggak ada. Tetapi di luar yang menyangkut tentang aspek syariat, aspek hukum, beliau bermusyawarah. Kita bisa lihat ya, kalau yang namanya perang Khandaq. Perang Khandaq ya. Perang Khandaq itu adalah satu bukti bahwa Nabi dalam hal-hal tertentu itu apa yang diucapkan oleh Salman Al-Farisi itu dijadikan sebuah pedoman. Karena dianggapnya dia orang Persia punya pengalaman tersendiri dalam membuat strategi perang gitu loh. Nabi terima itu. Dalam hal-hal tertentu pun ya beliau mengedepankan bermusyawarah. Hanya dalam masalah hukum beliau tidak bermusyawarah. Masalah hukum dan masalah ibadah. Jadi kalau tidak ada mau kompromi ibadah, ya. jangan nanya, gini ibadah jadi apa enggak nih. Boleh nggak ini di korting jadi dari 4 rakaat jadi 2 rakaat gitu-gitu? Nggak ada aturannya Pak Kiai. Oke. Nah, memastikan juga bahwa musyawarah itu berjalan dengan adil itu kan juga ada tatanannya Pak Kiai dalam Islam. Bagaimana kemudian kita bisa, oh ini musyawarahnya memakai indikator keadilan nih dalam pelaksanaannya. Itu kan juga ada aturannya ya Pak Kiai. Bagaimana kalau kita melihat dalam perspektif Islam? Ya, dalam kata musyawarah itu konsep Islam. Syara ya. Ya, musyawarah itu adalah konsep Islam. Oleh karena itu dia tidak sama dengan
umpamanya dengan diskusi gitu. Berbeda dia. Berbeda. Musyawarah itu di mana seseorang itu mengungkapkan pendapatnya ya tanpa mengedepankan siapa yang menjadi pemenang gitu loh. Jadi tidak mendahulukan siapa yang terbaik dan pemenang. Musyawarah itu bagaimana mencarikan jalan keluar dan tarik ulur yang bisa memberikan rasa kepuasan bagi semua yang hadir di dalam representasi dalam sebuah kelompok umpamanya itu. Itu musyawarah. Apa standarnya? Karena dia itu konsep Islam, maka musyawarah itu standarnya adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Ya, adapun standar akal, standar etika dan lain sebagainya itu hanya tambahan, tetapi dia berpedoman pada Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi kalau musyawarah pada akhirnya kita kekeh aja mengedepankan pendapat kita sendiri, hanya ingin pendapat kita yang didengar, nah itu bukan musyawarah. Bukan sebenarnya. musyawarah. Karena esensinya demi kebaikan semuanya ya, Ya, Pak Kiai. musyawarah itu merumuskan, mendamaikan, ya, menjadikan pilihan untuk bersama yang dapat diterima. Itu musyawarah. Jadi artinya misalnya kayak pengambilan suara terbanyak ini dalam konteks yang lain ya Pak Kiai misalnya, itu apakah juga menjadi bagian dari musyawarah kalau dalam konsep Islam? Kalau dalam konsep Polling Islam gitu misalnya. tidak termasuk. Oke. Tidak termasuk. Jadi pemilihan suara terbanyak, termasuk juga voting, itu adalah konsep demokrasi. Oke. Walaupun pada akhirnya ketika musyawarah itu dilakukan deadlock nih misalnya Pak Kiai, nggak ada keputusan yang bisa diambil sebenarnya. Nah, dalam Itu- hukum Islam maka diangkatlah waliul amr. Oh, waliul amr. Nah, waliul amr itu diangkat beberapa orang dalam bentuk ganjil, 3, 5, 9, 11. Yang representasi dari yang hadir itu berapa ukurannya? Maka dia yang duduk bersama. Dalam konteks musyawarah juga. Oke. Nah, memutuskan gitu. Nah, Mana yang kemudian ya ketika deadlock itu tidak bisa berjalan, kan bukan diambil suara terbanyak, bukan. dalam Islam tuh gitu ya konsepnya. Jadi Iya, tetap diambil. mengangkat waliul amri, maka dia yang memutuskan dan itu disepakati. Nah, Memang tidak sama dengan memang tidak teori sama ya demokrasi. dengan teori demokrasi. Artinya bahwa waliul amr ini juga dipilih berdasarkan juga misalnya keilmuannya misalnya atau iya kan Pak Kiai. Jadi harus detail juga pemilihan Ya, waliul amr. jangankan waliul amr, imam sholat saja, maka yang harus dipilih pertama itu al-afqah, orang yang paling fikih, orang yang paling paham agamanya. Ya, baru al-aqra, orang yang paling bagus bacaannya. Baru al-wara, ya, orang yang Paling apik, orang yang ajmal, yang paling perlente gitu loh. Tetapi yang teratas itu adalah orang al-afqah, orang yang fakih. Nah, itu dalam imam sholat. Apalagi dalam ketika- pengambilan keputusan Iya. yang menyangkut kemaslahatan umat ya Pak Kiai. Tapi Nih, maaf nih Mbak Mila. Kalau seandainya, maaf ya, kita kan sudah jadi negara demokrasi, sudah komitmen kebangsaan kita. Kita tidak bermaksud mundur untuk ya memilih pilihan lain. Bisa jadi ini adalah ceramah makar gitu kan. jangan sampai dianggap seperti itu karena Iya. kita kan bicara dalam konsep Islam seperti apa sebenarnya. Iya, tidak sejauh itu. Tapi saya ingin mengatakan bahwa mengatasnamakan suara terbanyak menjadi suara Tuhan itu tidak representatif. Karena sebenarnya belum tentu benar juga sih Pak Kiai. Iya. Ya. Bukankah suara terbanyak itu bisa direkayasa? Ya, sangat memungkinkan. Nah, jadi kita angkat kecewa dengan orang yang mengatakan bahwa ya suara terbanyak adalah suara rakyat. Enggak. Kalau memang harus dijadikan representasi suara Allah, itu adalah musyawarah. Karena Allah yang mengatakan memerintahkan. wa amruhu syura bainahum. Orang beriman itu dalam segala sesuatu dia musyawarah. Musyawarah, oke. Allah tahu tuh hasil musyawarah itu adalah perdamaian. Oke. Jadi nggak ada suara terbanyak. Oke. Bisa dipahami. Dan rasanya kalau kita tarik-tarik kok jadi relate ya sebenarnya dalam kehidupan kita saat ini bernegara gitu ya Pak Kiai ya, Iya. dengan konsep yang kita jalani sekarang. Oke, kita harus jeda dulu. Wacana, Ini wacana ya. Bukan dianggap sebagai sebuah, ini sebuah diskusi, ini forum ilmiah ya. Iya. Ini kita sedang mengkaji ilmu. Jadi
Menarik sekali, kita akan bahas di segmen berikutnya. Kita sudah dulu, pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Pemirsa, di segmen kedua ini, insya Allah Kiai Haji Haris Hakam akan menjawab pertanyaan Anda pemirsa Gapai Kemuliaan yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustadz Menjawab. Nah baiklah, di segmen ini sudah ada pertanyaan yang datang dari Mas Faris yang merupakan seorang mahasiswa. Pak Kiai, kita akan bersama-sama menyimak pertanyaannya. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faris selaku mahasiswa dari Universitas Diponegoro, Kota Semarang. Di sini saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan. Sebelumnya di sini saya ingin membahas mengenai musyawarah yang terjadi di generasi kami, yaitu generasi Z atau Gen Z. Yang mana musyawarah sendiri pada generasi kami itu sudah jarang sekali dilakukan atau hampir hilang, yang mana generasi kami ini dapat disebut generasi yang hidup secara eksklusif atau sudah memiliki kehidupannya masing-masing, sehingga musyawarah ini biasanya hanya terjadi di ranah keluarga saja. Oleh karena itu saya ingin menanyakan ada dua hal, yaitu apakah ada bedanya di antara musyawarah dan diskusi, yang mana apakah pada musyawarah itu sendiri atau pada diskusi itu sendiri terdapat sebuah kesamaan atau perbedaan di antara keduanya. Lalu untuk pertanyaan yang kedua yang ingin saya tanyakan, yaitu dari kedua hal tersebut, musyawarah dan diskusi, apakah ada pandangannya tersendiri menurut pandangan Islam? Jika ada, mohon untuk dijelaskan pada Pak Kiai. Mungkin segitu saja pertanyaan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Muhammad Faris ya, mahasiswa Undip ya Pak Kiai ya di Semarang ya. Ini kayaknya memang penonton kita juga banyak Gen Z sih Pak Kiai ya pertanyaannya. Beberapa waktu terakhir ini banyak juga dari teman-teman Gen Z. Nah ada dua pertanyaan Pak Kiai, sebenarnya itu tadi yang disampaikan bahwa sekarang ini kayaknya generasi Z ini sudah jarang ya musyawarah. Mungkin dibandingkan generasi baby boomer seperti Pak Kiai atau generasi milenial seperti saya, emang udah nggak seperti kita dulu. Dan ini info dari mereka. Info dari mereka ya, mudah-mudahan valid juga ya gitu ya. Jadi sebenarnya ada perbedaan tidak dari segi definisi antara musyawarah dan diskusi ini. Kemudian yang kedua, dari dua hal ini, musyawarah dan diskusi ini, bagaimana pandangan Islam terkait dua hal ini? Ya. Tafadhol. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sudah sekilas disampaikan bahwa musyawarah itu adalah konsep Quran. Musyawarah adalah konsep Islam. Dia adalah cara mendamaikan dari beberapa pandangan, di mana pandangan-pandangan itu semua terakomodir, kemudian bisa terwakili, bisa menjadikan sebuah keputusan yang bisa diterima oleh semua pihak. Itu. Kalau diskusi itu adalah produk Barat ya. Dia adalah forum di mana yang hadir mengemukakan ide, pendapat, gagasan, dan argumentasi mereka itu akan menilai mana yang argumentatif, yang berdasar, dan yang tidak. Tetapi dia tidak mengambil keputusan, bahkan tidak bisa diambil keputusan. Itu diskusi. Oleh karena itu kalau kita ingin mengambil keputusan, jangan diskusi tapi musyawarah gitu. Karena diskusi banyak yang
ujungnya deadlock. Memang tidak ada solusi biasanya Tidak ya. ada, tidak Malah bisa jadi dipisahkan. malah ujungnya bisa jadi debat kusir Pak Kiai ya. Karena mereka masing-masing mempertahankan Pendapatnya ide. sendiri ya. Nah, oleh karena itu beda ini, dua konsep ini mirip tetapi tapi sebenarnya berbeda. Berbeda. Lalu bagaimana perspektif Islam terhadap dua ini? Ya tentu saja ya lebih mengedepankan, karena memang seperti ayatnya wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Bermusyawarah dalam segala urusan, dan bila kau sudah menetapkan sesuatu serahkan sama Allah, tawakal. Itu adalah langkahnya seperti itu. Rangkaiannya seperti itu. Musyawarah, hasil musyawarah dieksekusi, setelah dieksekusi serahkan sama Allah. 3 langkah itu tidak ada di dalam diskusi. Ya, nah oleh karena itu berbeda ya antara diskusi dengan musyawarah. Oke. Tampaknya kalau kita bicara, kalau kita mau duduk dan kita mau menyelami ilmunya ya, menyelami hakikat dan juga hikmah musyawarah, memang apa ya, rasa-rasanya sebenarnya banyak hal, banyak masalah yang bisa selesai ya Pak Kiai dengan musyawarah kalau kemudian tidak ada ego. Karena pada dasarnya tujuan atau muara yang mau dicari itu kan solusi yang nanti akhirnya melahirkan kebaikan bagi semua. Kira-kira memang sekarang Pak Kiai melihat fenomenanya kita memang apa ya, sudah jarang melakukan itu Pak Kiai ya? Bukan jarang, egonya yang tinggi. Oh, egonya yang tinggi ya. Jadi mengedepankan ego terlalu tinggi itu banyak faktor itu. Karena mereka menganggap pendidikan lebih tinggi, karena status sosial lebih tinggi, karena ini dan itu yang menyebabkan ada kelas. Nah, kelas di masyarakat itu menyebabkan susah orang untuk ya duduk bersama. Jadi bukannya tidak bisa musyawarah. Oleh karena itu musyawarah itu harus dipimpin oleh pimpinan tertinggi. Nah, itu. Nah, karena pimpinan ngontrol. tertinggi itu dia bisa mematahkan semua ego-ego yang ada pada lingkungan itu tadi. Umpamanya presiden yang memimpin musyawarah, gubernur yang memimpin musyawarah, memang idenya seperti itu. Sehingga ego-ego itu akan terangkat dengan sendirinya. Karena ada pemimpin tadi yang kemudian mengatur flow-nya. Artinya sebagai seorang muslim, karena kita kembali lagi yang menjadi fondasi kehidupan kita dalam beragama adalah Quran dan Sunnah, sebenarnya kebiasaan musyawarah ini harus kita kita lakukan sejak sedini mungkin Mbak Kiai ya. Berarti dalam skup terkecil misalnya keluarga. Berarti ini harus kita tanamkan Mbak Kiai, harus kita lakukan sebenarnya. Iya, Kebiasaan-kebiasaan musyawarah ini. Dalam hadis jelas bahwa tidak ada penyesalan bagi orang yang musyawarah. Tidak ada orang yang rugi karena dia istikharah. Ya, jadi kalau 2 hal itu dijadikan bagian dari perangkat dia menentukan sesuatu, maka sebenarnya damai-damai aja dunia ini. Oh, ya. Ya, jadi tidak ada orang yang Musyawarah dan menyesal istikharah. kalau dia musyawarah. Tidak ada yang menyesal. Dan tidak ada orang yang rugi kalau dia melakukan istikharah. Aduh, ini pentingnya kita belajar ya. Tolabul ilmi itu kayak gini sebenarnya. Iya. Saya sampai dengan hari ini kita pernah dan sering kali mendengar musyawarah untuk mencapai mufakat apa dan segala macam. Tapi pada hakikatnya kalau kita selami lagi ternyata memang begitu dahsyatnya ya konsep musyawarah itu dalam Islam. Ya, ini memang konsep agama kita ya sebenarnya Pak Kiai gitu. Dan yang ketika yang menyatakan itu yang Sang Maha Penentu, maka otomatis nggak mungkin ada yang menyimpang gitu. Salah begitu ya Pak Kiai. Menarik sekali. Kita akan lanjutkan pembahasan kita ini Pak Kiai, tapi kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Musyawarah Kunci Keputusan Bijak dalam Islam. Pak Kiai, kalau saya kemudian menukil dari surat Asy-Syura ayat 38.
Kita bacakan artinya ya. Dan bagi orang-orang yang menerima mematuhi seruan Tuhannya dan melaksanakan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Artinya seperti tadi kita bahas dari awal sampai dengan saat ini bahwa memang musyawarah cara yang memang Allah Allah suruh, Allah ajarkan, Allah perintahkan kepada kita untuk memutuskan masalah perselisihan urusan di antara manusia ya Pak Kiai ya. Tapi kenapa kadang-kadang manusia bermanuver dengan cara berpikirnya sendiri ya Pak Kiai? Kadang-kadang apakah karena saya bilang kita belum punya ilmunya untuk ke sana ataukah karena mungkin kita tidak mau melakukannya Pak Kiai? Ya banyak faktor, bisa jadi kesombongan intelektual. Ya. Yang jelas ayat itu ingin menjelaskan kepada kita bahwa jangan kalian anggap beda pendidikan, beda budaya, beda obsesi, beda keinginan itu mudah kalian untuk menyamakan persepsi itu. Jangan dianggap mudah. Nah, yang paling bisa menyebabkan, yang menyempakati dan representasi dari keinginan-keinginan itu kalian musyawarah. Itu kata yang menciptakan kita. Lalu ketika kita membuat model yang lain, ini yang lebih bagus. Ini ya belum tentu lebih bagus, belum tentu karena ini tidak diuji secara keseluruhan. Kita ini bicara dalam konteks keilmuan. Nah, ketika kita memahamkan bahwa apa yang dikatakan oleh Allah itu tidak perlu lagi kita merasa ragu dan untuk melakukan ijtihad, itu menunjukkan juga bagian dari kepercayaan keimanan kita itu apa yang disampaikan Allah itu udah maha benar gitu. Nah, kadang-kadang ketika kita mengatakan jangan-jangan ini penafsirannya ini, jangan-jangan ini. Nah, itulah yang menyebabkan perbedaan yang satu dengan yang lainnya menjadi kadang-kadang menjadi sekat ya, pemisah antara kelompok satu dengan yang lainnya karena penafsiran, bukan karena ayatnya. Oke. Nah, kalau kemudian ada pendapat yang menyampaikan bahwa atau menyatakan musyawarah mah ribet gitu loh. Maksudnya lama, it will take a long time gitu untuk bisa sepakat, apalagi misalnya dalam merumuskan suatu hal atau suatu keputusan. Kalau kita tanya-tanya tuh bakal lama. Beda kan misalnya mungkin dengan pengambilan terpisah misalnya atau terpecah menjadi 2 atau 3 pendapat. Ya udah kita ambil suara terbanyak. Kan semua orang juga menerima ya, dan itu lebih cepat dalam pengambilan keputusan. Pak Kiai. Iya, bahkan ada hadis yang menjelaskan itu. Al-ajalatu ya ata'anni minallah wal ajalatu minasyaitan. Tenang, tidak terburu-buru, rileks itu dari Tuhan. Itu konsepnya musyawarah. Wal ajalatu minasyaitan. Udah aja voting aja. Voting lebih cepat. Kita buang-buang waktu ini. Kita ini makan uang rakyat mamanya. Itu kan, itu alasannya kan. Iya, memang setan mengajarkannya semacam itu. Apa itu lebih cepat lebih bagus. Lebih baik gitu. Padahal juga sih. yang bagus itu dalam pandangan Allah itu bukan yang terburu-buru. Tenang. Kalau perlu jangan diputuskan hari itu. Pulang tenang. Nah, kita menganggap lebih cepat lebih bagus. Padahal enggak. Dalam Islam itu at-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaitan. Enggak ada. Nah, betapa kalau voting itu kan kuncinya ke siapa yang menang itu adalah suara yang terbanyak. Dan suara terbanyak itu bisa jadi suara rekayasa. Suara yang dibayar. Suara yang dimanipulasi. Kalau musyawarah mau dimanipulasi apanya karena hadir semua. Nah, berarti kualitas seperti tadi Pak Kiai sampaikan, kualitas pemimpinnya juga harus amanah dong. Nah, memang dari pucuknya. Jadi kalau pucuknya itu memang benar-benar mengerti konsep ini, kenapa dia tidak tawarkan suatu saat ketika ngambil musyawarah, ayo dia tanpa mengatakan ini konsep Islam, tapi dia mencoba musyawarah dengan itu, coba bandingkan gitu. Jadi untuk melihat bahwa hasil dari musyawarah itu kemudian memang mengandung itu tadi Pak Kiai, unsur-unsur keadilan, unsur-unsur yang juga menjawab kebutuhan
masyarakat gitu ya, atau kebutuhan umat begitu, itu ada indikatornya nggak Pak Kiai? Artinya keputusan yang diambil dari musyawarah itu benar-benar memang keputusan terbaik gitu. Kan tadi udah Tandanya. dijelasin, tidak ada orang yang menyesal ketika dia Oke. melakukan musyawarah, Tidak ada yang dan menyesal, tidak ada yang rugi. merugi ketika dia menanyakan kepada Tuhan istikharah itu. Hmm. Nggak ada yang menyesal, itu udah labelnya dijamin. Oke. Jadi artinya sebenarnya itu harus jadi satu paket Pak Kiai. Paket. Musyawarah dan istikharah. Artinya begini, mungkin tadi setelah rangkaiannya kan catatan saya ya, musyawarah kemudian tawakal ala Allah ya tadi ya. Ya. Tapi kan dalam musyawarah tadi ketika belum ada keputusan yang kemudian disepakati, waliul amr tadi kan berkumpul untuk memutuskan Bisa lagi. jadi dia istikharah. Nah itu tadi. Kan dia taruhlah akhirnya ditunjuk 7 orang yang menjadi waliul amr. Bisa jadi dia tidak terburu-buru, dia tenang, dia makan, istirahat, dia sholat. Selesai sholat, sudah tenang semua, kumpul lagi. Itu Ya, ya. bisa terjadi. Dan memastikan bahwa yang dipilih sebagai waliul amr itu memang benar-benar yang lurus itu kan juga penting ya Pak Kiai. Kalau ada yang bilang, ya bisa juga itu direkayasa. Maksudnya kalau kita Oh melihat. nggak bisa, kan itu gini, kalau dia umpamanya di Indonesia ada 6 Iya. agama ya. Iya. Kalau yang dipilih memang orang tokoh agama yang melaksanakan agamanya, enggak mungkin dia mau melakukan, melacurkan agamanya, dia nggak mau karena dia telanjang di depan waliul amr. Enggak. Jadi dahsyat sekali ya sebenarnya konsep musyawarah ini. Enggak bakalan ini. Kan juga itu sebenarnya bagian dari fondasi kita bernegara kan akhirnya Pak Kiai. Sebenarnya musyawarah gitu kan untuk mencapai mufakat itu kan sebenarnya konsep. Tapi pada kenyataannya, pada prakteknya ternyata memang ya tidak segampang itu kemudian dilakukan gitu. Jadi padahal kita mayoritas kita sebagai muslim gitu. Kalau musyawarah diartikan cara rapat, Nah, maka kita mengatakan bahwa demokrasi adalah yang terbaik, bisa jadi iya gitu. Tetapi kalau musyawarah paket dalam sistem pemahaman cara yang diatur itu, nggak ada deadlock, nggak ada, tidak terwakili tidak ada, dan menyesal tidak ada. Jadi sebenarnya kalau kemudian kita tidak memutuskan tadi kan Allah, kalau kita kemudian tidak memutuskan masalah di kalangan umat Islam dengan cara yang seperti Allah perintahkan, itu tuh memang impactnya akan seperti apa sih Pak Kiai sebenarnya? Nah, ada hadis menjelaskan ini ya. Idza kana umara'ukum khiyarakum. Apabila yang memimpin kalian adalah yang terbaik. Wa aghniyaukum samhakum. Dan orang-orang yang kaya yang berpotensi dia mau mentoleransikan kehidupannya. Kemudian wasyura bainakum, dan kalian bermusyawarah. 3 ini ya fazahrul ardi khairun mim batniha. Permukaan bumi jauh lebih bagus ketimbang isinya. Oh, Masya Allah. Isinya itu emas, berlian semua Dan gitu. lebih bagus dari itu. Lebih bagus itu. Tapi sebaliknya, bila yang kalian pilih bukan yang terbaik. Bukan yang terbaik. Yang kalian pilih adalah orang-orang yang pelit. Artinya mementingkan ego-ego pribadi, perusahaan, kepentingan. Dan rakus. Dan kalian tidak melakukan musyawarah, artinya mencari konsep lain. Maka fabatnul ardi khairum min zohriha. Perut bumi lebih bagus ketimbang permukaan bumi. Itu hadis. Dan kita mungkin bisa melihat itu dalam kehidupan kita sekarang. Banyak faktanya. Maksud, ya Allah, ini tuh Allah tuh sudah gariskan ya sebenarnya. Udah Allah tunjukkan sebenarnya. Dan kalau sesuatu berjalan di luar sunatullahnya, di luar apa yang Allah perintahkan, maka sudah pasti kebatilan, mungkin kehancuran yang mungkin kita bisa rasakan ya Pak Kiai ya. Nauzubillah, baiklah. Menarik sekali, kita harus jeda dulu Pak Kiai. Masih ada satu segmen lagi, pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami.
Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita masih dengan bahasan musyawarah Pak Kiai. Artinya kalau kita misalnya melihat bagaimana Allah itu memerintahkan kita untuk melakukan musyawarah, itu di level bahkan yang paling kecil nggak sih Pak Kiai? Misalnya bukan hanya urusan bernegara, bukan urusan misalnya kemaslahatan umat secara keseluruhan, tapi di level-level misalnya dalam keluarga itu juga dibutuhkan nggak sih sebenarnya Pak Kiai? Iya, jadi dia musyawarah ketika sudah melibatkan 2 orang dan lebih. Ketika kita berumah tangga, maka kepala rumah tangga, ada ibu rumah tangga, ada anak. Bisa jadi kan ada orang, anak itu yang merasa diperkosa oleh keinginan bapaknya, keinginan keluarganya dalam memilih sekolah mamanya. Kan berbeda halnya ketika orang tua menjadi fasilitator, dia yang mengarahkan apa yang menjadi kehendak anak. Itu berbeda dong. Nah, hal-hal yang semacam ini diperlukan dan musyawarah menjadi penting. Jadi pada hal-hal yang sikatnya sederhana saja. Sampai ketika dia mau jalan, dia mau pergi, ayo makannya kemana Mana ya ini. gitu, oh ya. Itu juga menjadi sesuatu yang bahagia betapa si anak itu merasa dihargai oleh papanya sama mamanya. Dan istrinya juga, kamu aja mah yang nentuin gitu. Betapa dia akan merasakan mendapatkan perlindungan dan sayang dan mendapatkan hak untuk menentukan. Kan bagian dari cara berkasih sayang kan seperti itu. Iya, mendengarkan ya Pak Kiai. Itu kan aja bagian udah senang. ada seni mendengarkan juga orang lain kan. Ya itu menarik sebenarnya. Maksudnya itu kan bagian dari penghormatan sebenarnya dengan mendengarkan pendapat orang lain gitu ya Pak Kiai. Iya, jadi yang pada level yang terkecil pun bagus untuk bermusyawarah. Saya membayangkan ketika itu menjadi kita sebagai seorang, aduh memang ya kita tuh masih harus banyak dan terus menerus belajar mencari ilmu. Ini kan bagian dari ilmu juga ya Pak Kiai. Oke, berarti sekarang saya pulang dari sini bawa banyak bahan nih gitu. Untuk di rumah kan membiasakan untuk tidak hanya diskusi ya, tapi bermusyawarah. Karena diskusi pada akhirnya kan mungkin ujungnya tidak memberikan keputusan Nggak ada terbaik. keputusan kalau diskusi. Jadi artinya bermusyawarah sudah mulai mengajak anak ya untuk saya membayangkan ketika itu dilakukan dalam sebuah keluarga Islam ya, keluarga Muslim di level paling kecil dari keluarga, kemudian itu bisa dilakukan dalam level yang lebih besar lagi atau mungkin bernegara, itu akan menjadi sebuah hal yang sangat baik sebenarnya Pak Kiai ya. Dulu saya lupa pada pembahasan apa bahwa dalam perspektif Islam itu membentuk masyarakat yang besar dimulai dari membentuk masyarakat yang kecil. Nah, kita pandangannya seperti itu. Masyarakat kecilnya yang mengamalkan Quran, kemudian dia taruh dalam hal ini musyawarah, maka akan membentuk sebuah cara bermusyawarah yang lebih besar sampai pada tatanan berbangsa bernegara pun menjadi sebuah tradisi bermusyawarah karena dia sudah terbiasa pada masyarakat sebelum yang dia lakukan itu. Salah satu, saya nggak tahu Pak Kiai, saya ingin tahu respon Pak Kiai, tapi apakah mungkin bisa jadi iya karena kita ini nggak mau belajar atau maksudnya Islam tuh kan membawa jawaban semuanya ya, maksudnya menyempurnakan kehidupan kita sebenarnya. Ini ajaran yang sempurna kan sebenarnya. Dari mulai bagaimana kita harus berinteraksi dengan diri sendiri misalnya atau dengan keluarga terdekat, sampai akhirnya bagaimana kita harus mengambil keputusan caranya seperti apa. Ini kan sudah ada sebenarnya, dalam Quran sudah ada, di hadis juga luar biasa banyak dijelaskan. Tapi kenapa rasa-rasanya kita ini masih jadi umat yang kok kayaknya nggak maju-maju ya Pak Kiai? Saya tuh kadang-kadang bingung, ini semuanya ada. Konsepnya belum lengkap. Oke. Sebenarnya begini Mamila, ini seperti Gapai CNN punya ini, pilihan-pilihan tema itu memang menjadi penting. Tetapi ini tidak jadi hebat kalau tidak ada penontonnya. Iya, betul. Nah, bagaimana kita memang seperti saya berusaha untuk membantu memberikan postingan ini, memang kajian-kajian yang semacam ini perlu, bahwa sebenarnya kita mesti sadarkan kepada mereka itu. Apa yang mau tanya semuanya juga ada. Di Quran tuh kayaknya semuanya ada. Jadi ketika dicarikan model yang lain dikatakan benar, pasti jawabannya satu. Dia tidak menguasai Islam secara utuh.
Kalau orang memahami Islam secara utuh, dia malu untuk mengatakan ada konsep lain yang lebih bagus. Ini saya mau tarik dengan skop yang lebih luas Pak Kiai. Artinya begini, kita kan ya sebagai sebuah negara dengan mayoritas Muslim terbanyak begitu ya di dunia, salah satunya. Kemudian tapi di sisi lain kita juga menganut sistem demokratis gitu ya. Ini kan sebenarnya kalau kita kemudian ini kita dalam konteks keilmuan ya Pak Kiai ya. Ini kalau kita bedah kan ada beberapa hal yang terkesan jadinya tidak sesuai atau kontradiktif gitu. Kalau di sistem demokratis kan memang pengambilan keputusan bahkan ketika tidak ada keputusan final gitu harus diambil dengan misalnya voting atau suara terbanyak, pemilihan pemimpin pun seperti itu. Sementara dalam konsep Islam caranya kan sudah Allah atur begitu. Nah sebenarnya seperti apa kemudian Pak Kiai melihat hal ini? Kita bisa belajar nggak sih sebenarnya mengambil mungkin konsep-konsep yang memang Allah ajarkan ini kemudian bisa dan sangat mungkin sebenarnya dilakukan dalam proses bernegara gitu. Bagian dari bagusnya iman seseorang itu dia mensepakati para pendahulu dan disikapinya dengan bijak apa yang sudah menjadi konvensi bangsa. Negara kita ini warisannya seperti ini adalah yang terbaik. Tetapi kita sebagai seorang Muslim, ketika kita sebagai anggota legislatif, ketika kita yudikatif, kita sebagai anggota eksekutif, kita bisa memainkan peran nilai-nilai musyawarah ini dalam memimpin. Maka justru nanti orang lain ini loh, ternyata cara itu lebih bagus ya. Gitu loh. Nah, kita bisa memulainya. Kan kalau kita lihat dari cara bagaimana berdirinya negara ini sudah perwakilan dari keseluruhan agama sudah terwakili. Kaum agamis dan nasionalis sudah terwakili. Sudah banyak. Tetapi karena memang pertimbangannya banyak, maka ini menjadi konsep yang jadi pilihan konvensi bersama. Ya sudah kita sepakati. Tetapi kita bisa mewarnainya pada bagian-bagian atau fungsi-fungsi sosial di mana kita bermasyarakat atau kita menjalankan tugas itu, kita bisa memberi warna yang lebih bagus. Bisa. Nah sebenarnya kan dalam Pancasila, dalam kita bernegara sendiri Pak Kiai, sila keempat itu kan juga sudah mencerminkan bagaimana permusyawaratan ini kan menjadi sebuah pokok dalam bernegara. Ya kalau kita pikir-pikir sebenarnya nggak ada, jadi sistem yang mungkin Allah sudah sampaikan ya dalam Quran diadopsi sebenarnya sudah dari lama. Jadi para pendahulu bangsa kita, para bapak pendiri bangsa sebenarnya juga sudah apa ya, memasukkan konsep itu dalam kehidupan kita bernegara. Tapi kadang-kadang kita merasa bahwa kadang luntur ya di tengah perjalanan tuh, kita kadang lupa gitu loh dengan konsep. Ya karena itu masih samar antara diskusi, antara debat dengan musyawarah. Kalau debat itu kan lebih ekstrim dari diskusi. Orang mempertahankan argumentasinya, kemudian dia punya argumentasi bagus, dan dia mesti menyatakan menjadi seorang yang paling terbaik dibandingkan yang lain. Kalau musyawarah kan nggak mencari yang terbaik. Jadi yang egonya ditanggalkan ya. Nah, jadi ketika kata permusyawaratan itu menjadi dasar dalam sila perwakilan Pancasila itu tadi, ya kalau seandainya itu memang dipahaminya secara utuh ketika dia bermusyawarah, bukan adu menang, karena musyawarah diartikan dengan debat ini juga kan salah. Cuma istilah yang salah meletakkannya. Kalau musyawarah yang pengertian yang Islami itu tadi nggak ada jalan buntunya. Oke, dan itu tergantung pada itu tadi ya, wakil-wakilnya itu tadi loh, yang harus memahami dan mendalaminya tentang musyawarah. Duh, banyak pelajaran, banyak insight, banyak ilmu yang saya dapatkan setelah mendapatkan pencerahan dari Pak Kiai. Terima kasih sekali Pak Kiai. Waktu kita terbatas, tapi insya Allah nanti kita akan lanjutkan lagi di kesempatan selanjutnya. Sehat-sehat terus, ayahandaku. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu lagi. Pemirsa, tidak terasa saya sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, membawa kebaikan. Dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita semua untuk bersemangat dalam menuntut ilmu agama. Amin ya rabbal alamin.
Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Meladia Rahman juga Kiai Haji Haris Hakam undur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Kiai. Jazakallahu khair. Waalaikumsalam warahmatullahi